Tiongkok memiliki 9 kuali, mendapatkannya dapat meningkatkan kekuatan selama 10.000 tahun. Mengundang para dewa Ouluoba untuk menyerang bersama. Kamu tidak perlu menjadi musuhku hanya untuk sebidang tanah, ini adalah wilayahku. Saya tidak akan mengizinkan siapapun, dewa manapun melangkah masuk. Maka, berubahlah menjadi abu. Saya akan membantumu. Xinhuan, kamu saya perlu lagi di sini. Ini adalah Tiongkok kita bersama. Bagaimana mungkin saya tidak datang saat penjahat menyerang? Kamu masih suka berbicara manis. Tunggu saya membunuh mereka semua, lalu kita akan berbicara selama 3 hari 3 malam. Tidak baik, sisa kekuatannya terlalu besar, mungkin akan merusak fondasi Tiongkok kita. Saya akan mengorbankan darah saya untuk langit. Siapa yang ingin menyelamatkan langit, ikutlah saya. Saya, Xuan Yuan, bersedia melindungi Tiongkok dengan hidup saya. Makmur dan damai selama ribuan tahun, tidak akan berubah selama 10.000 tahun. Tiongkok yang Wang berdiri tegak di langit. Hancurkan. Di mana Xuan Yuan? Carry. Pedangnya. Tidak. Xuan Yuan belum mati. Hankerken. Tidak. Xuan Yuan belum mati. Benarkah? Jika dia benar-benar hilang, di wilayah Yan Huang saya, akan terjadi bencana dan fenomena aneh, tapi saya baru saja menyadari. Tumbuhan dan hewan tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Di mana dia? Tidak tahu. Mungkin menjadi sebatang rumput, sekantum bangga. Seekor burung, semuanya mungkin. Dimanapun dia berada, kita harus menemukannya. Luoji, Dia ternyata masih hidup. jika penjahat barat tidak dihilangkan, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Kamu segera mengumpulkan orang untuk mencari Xuan Yuan. Saya akan bersiap untuk menghadapi Luoji. Pejinggan, di mana Xuan Yuan SI China ITU? Cari. Ayah. Ibu, anakmu tidak berbakti. Saya lebih baik melompat dari tebing. Daripada mati di bawah pedang anjing Sakura. Saya lebih baik melompat dari tebing. Daripada mati di bawah pedang anjing Sakura. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya, bencana manusia akan datang dan kamu harus menghadapinya. Jika tidak, rakyat Tiongkok pasti akan mengalami bencana. Apa yang harus saya lakukan? Temukan 9 pemegang kuali, di dalam tubuh mereka ada segel darah. Pasti bisa membimbingmu menemukan 9 kuali. Dewa dan hantu mengintai Jiusho, Jiuding Yan Huang bergemuruh dengan pedang. Tertawa melihat pergolakan angin dan awan, pedang Xuan Yuan bangkit, menyelamatkan langit. Hahaha. Beijinggan. Klan Xuan Yuan, semuanya harus mati. Aku adalah Xuan Yuan Zantian. Tombak Huayu Tianggang, Xuan Yuan, klan Xuan Yuan telah kembali, panggil orang. Kumpulkan semua anggota aliansi Qian, serbu Jin Chen. Teman lama tidak bertemu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan. Shen Yuan, klan Shen Yuan telah kembali.
Ayah dewa. Pergi ke Huaxia dan lihatlah. Huaxia, apakah masih ada yang bisa bertarung? Kalyuarla. Aku datang untuk mengambil wilayahmu, Huaxia. Ini adalah pedang Xuanyuan. Tidak seberapa. Lihat aku menginjakmu. Mimpi di siang bolong. Yan Huang Huaxia. Sejengkal tanah pun tidak akan diberikan. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti ini? Luoji si bajingan ini. Aku masih bisa bertarung. Ayo, ayo. Kalian semua gila. Orang Huaxia sudah gila. Bajingan sombong, tidak menyangka Xuanyuan masih hidup. Sepertinya. Harus mencari kesempatan lagi. Ada apa mencari aku? Kau menyerap kekuatan dewaku. Apakah kau ingin berperang dengan Oluoba? Hanya bercanda. Mengapa harus serius? Katakan, ada apa mencari aku? Xuanyuan hilang. Ini kesempatan baik untuk merebut Huaxia. Kita bekerja sama, pasti berhasil. Bekerja sama. Luoji kecil, sepertinya kau tidak punya kekuatan sekarang. Bekerja samalah denganku. Apa maksudmu? Dewa Oluoba, selainmu, dewa lainnya sudah hancur. Apa hakmu untuk bekerja sama denganku? Sudah 5.000 tahun. Bagaimana kau tahu? Ayahku belum bangun. Jika dia bangun, apakah kau akan datang mencariku? Tian Sao, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Kekuatan Oluobaku, jika ayahku bangun. Makanan lezat Huaxia ini, apakah ada bagianmu? Luoji kecil, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Yang kuinginkan? Why wrong? Menghadap Shenyuan. Kamu kenal aku. Dulu Anda mengerbangkan diri untuk Huaxia demi kedamaian Huaxia. Bagaimana mungkin tidak kenal? Itu sudah terjadi 5.000 tahun yang lalu. Semua anggota aliansi Qian akan selalu ingat pengorbanan Anda untuk Huaxia. Dan akan selalu setia kepada Anda. Di dalam tubuhmu ada segel darah. Ya, bawahan saya King Yoding. Bangunlah. Ceritakan padaku tentang situasi aliansi Qian. Aliansi Qian tersebar di seluruh Huaxia. Kami memulai bakat dan menyering elit, menggoji kesishan. Hanya mereka yang bersumpah setia pada Huaxia dan akan selalu melindungi Huaxia, yang berhak masuk ke aliansi Qian. Huaxia Yan Huang. Berdiri tegak di langit. Tuanku, mereka berdua juga memiliki segel darah. Jiao Xiaochen adalah pemegang Yong Yoding. Elvian Tian adalah pemegang Yong Zhouding. Jiao Xiaochong. Elvian Tian telah bertemu dengan ketua aliansi. Klan Xuanyuan telah kembali, semua anggota aliansi Qian harus menghormatinya. Apakah dia benar-benar Xuanyuan? Kurang ajar, Elvian Tian. Kamu berani meragukan klan Xuanyuan? Jika dia benar-benar Xuanyuan, maka aku Elvian Tian akan berjuang mati-matian. Tanpa ragu, jika dia bukan, maka aku akan membuatnya merasakan rasa dari Fang Tian Huaji. Lumayan juga. Tapi begini tidak bisa mengalahkanku.
Bagaimana mungkin? Liang Zhouding tidak mungkin takut. Pedang Xuanyuan menguasai dunia, bagaimana mungkin tidak bisa menaklukkan salah satu dari 9 ding? Bawahan El Juntian telah bertemu dengan Xuanyuan. Diu Xiaochan memberi hormat kepada klan Huan Yuan. Mulai sekarang panggil aku Tuan Jun. Margaku Xuanyuan tidak bisa digunakan lagi. Tian Er, margamu Xuanyuan tidak bisa digunakan lagi. Mulai sekarang namamu Jun Santian. Hua Yurong. Di mana kekuatan 9 ding berikutnya? Saat ini sudah ditemukan satu, tapi orang ini sangat keras kepala. Sangat sombong, tidak mau bergabung dengan aliansi Qian. Yuntian sudah berusaha keras, tapi tetap tidak bisa menaklukkannya. Kalau saja tidak bisa berubah menjadi Ding, aku sudah mengalahkannya. Sepertinya dia juga tidak bisa berubah menjadi Ding. Xiao Chen, kenapa kamu membela orang luar? Baiklah, jenderal kita, jangan marah lagi. Karena Tuan Jun sudah bangkit. Biarkan dia menaklukkannya. Oh, ternyata Putri Wang Situ. Tak heran dia licik. Baik, bawa aku menemuinya. Siang Kunlun, keluar sekarang. Laki-laki kamu, anjing terlantar. Apa? Datang untuk mengakui ayah? Omong kosong. Kamu si bodoh, pantaskah? Perlulah di hadapanku. Bunuh diri dengan pedang. Kalian mau satu-satu atau bersama-sama? Kalian mau satu-satu atau bersama-sama? Elvi Yuntian. Kita sudah bertarung 800 ronde. Kamu tidak bisa melukaiku. Siang Kunlun. Kali ini aku tidak akan mengalah. Kau pikir aku menggunakan kekuatan penuh? Kenapa kalian mengeluarkan kekuatan 9 kuali? Hentikan sekarang. Jadi ini kemampuannya. Xiao Chan, kenapa kau menghalangiku? Kekuatan 9 kuali tidak bol sembarangan dikeluarkan hanya untuk menangkap kala. Bahkan tanggung jawab 9 kuali diabaikan. Lihat bagaimana aku menaklukkan si bodoh ini. Budak juga pantas? Yunyan, Cukup. Siapa kau? Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti ini? Jun Santian. Juga disebut Xuanyuan Santian. Xian Yuan, kau keturunan Xian Yuan? Tidak, aku adalah Xuanyuan. Siapa kau? Kau menginginkan 9 kuali dalam tubuhku? Hanya ingin menemukan pemegang 9 kuali. Sekarang bencana manusia akan datang. Aku butuh kekuatan kalian. Jika ada pertarungan, tentu aku tidak akan menolak. Apalagi untuk 9 kuali Tiongkok. Bukankah masih si bodoh? Elve Yuntian, kau masih ingin bertarung? Kau pikir aku takut padamu? Baiklah, jika ingin bertarung, silakan. Sebelumnya aku pernah dikejar-kejar. Cari tahu siapa yang melakukannya. Jangan ragu, bunuh saja. Kenapa mereka berdua langsung bertarung begitu bertemu? dalam sastra tidak ada yang pertama, dalam bela diri tidak ada yang kedua. Jenderal dan Siang Kunlun pasti harus menentukan siapa yang lebih kuat. Kok Jun. Siapa tante yang tidak punya dada ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Si kecil. Memanggil siapa tante? Kamu yang kecil. Aku sudah 20 tahun. Bisa jadi istri kakak Jun. Aku sudah 20 tahun. Bisa jadi istri kakak Jun. Xiao Bai, jangan ngomong sembarangan. Memang begitu kok. Ada apa kamu datang mencariku hari ini? Oh, tentang Lao Hei, katanya perusahaan mencari kamu. Perusahaan. Aku sampai lupa masih punya pekerjaan. Kamu masih mau bekerja? Aku yang menafkahimu, si kecil. Tubuhnya kecil, tapi hatinya besar ya. Jadi, di dalam kepalamu yang kecil ini, setiap hari mikirin apa sih? Di TV kan sering bilang, kalau sudah punya uang, bisa memelihara orang yang disuka di sampingmu. Setiap hari hanya menemani aku. Sudah, aku ke perusahaan dulu, kamu pulang lebih awal ya. Jangan sampai paman Bai khawatir. Aku dulu. Si tua bangka itu sudah menipuku begitu lama. Tidak akan khawatir kok. Di dalam perusahaan akan ada reshuffle lagi. Direktur baru akan memeriksa catatan harian. Aku masih punya 3 istri dan 2 anak perempuan yang harus dinafkahi. Tidak boleh dipecat dari perusahaan. Manager Chen, kamu bilang. Kita tidak akan dipecat, kan? Tidak, aku kan karyawan lama. Tapi hal-hal yang kita lakukan. Bagaimana kalau ketahuan? Kita ngapain sih? Kan cuma melakukan hal yang sama seperti orang lain. Ngapain khawatir? Hal yang sama seperti orang lain. Ngapain khawatir? TAKI. Susu, tenang, ada aku. Berhenti. Jun Santian, kamu masih ingat datang ke perusahaan? Kamu tahu tidak? Kamu sudah 3 hari tidak masuk kerja. Mau kehilangan pekerjaan? Si babi busuk Chen dan Xiao Su sudah berhubungan lagi. Memang tidak bosan punya anak perempuan banyak. Apa hubungannya denganmu? Hei, kamu pakai sikap apa? Percaya tidak aku akan memecatmu? Baik, sekarang juga kamu pecat aku. Jun Santian, kamu sudah berani ya? Berani membantah aku. Si sampah ini, kok sekarang berani keras kepala? Kenapa? Dapat jodoh orang kaya? Kamu pikir aku sama seperti kamu? Setiap hari mikirin jadi selingkuhan siapa? Baik, sangat baik. Satpam, buang dia keluar.
Ngapain? Ngapain teriak-teriak? Shendong, saya sedang menghukum bawahan saya, anak ini. Sudah sebulan tidak masuk kerja, saya berencana memecatnya. Kenapa kamu di sini? Saya karyawan di sini. Ternyata kamu adalah bawahan saya. Kamu benar-benar tidak berguna. Bukan, kakak. Sudah lama tidak bertemu, baru ketemu langsung kamu menghina saya, dan... Perusahaan ini milikmu? Saya adalah direktur baru perusahaan ini, baru saja dilantik hari ini. Zero sekarang setiap hari selalu bersamamu. Sudah kamu rusak. Jangan bilang begitu, saya tidak pernah merusak anak kecil. Shendong, Anda kenal dia? Pacarnya adik saya. Dia saja? Tidak mungkin, dia cuma orang miskin. Bahkan jika dia sampah, saya sudah melihatnya tumbuh besar. Giliran kalian bicara? Siapa sampah? Dia. Selesai. Dia ternyata keluarga Shendong. Tidak, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bos Jun, Tuan Jun. Saya dulu buta, saya bersedia melayani Anda, menyajikan teh dan air. Bekerja keras untuk Anda, Tuan Jun. Saya tidak butuh. Satpam. Bawa orang memalukan ini keluar. Shendong. Jangan. Kakak Jun, kamu tahu aku suka kamu. Harus saya panggil orang? Sudah ada sepupuku, masih mau yang lain. Dia cuma wanita matre, kamu juga sudah lihat. Dia melihat pria mana saja, langsung mendekat. Saya pancake kamu, Yun Shenqian. Zero adalah sepupuku, tidak boleh ada yang mengganggunya. Saya juga sudah kamu lihat tumbuh besar. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Kamu tidak berguna. Kamu laki-laki. Masih bersaing dengan Zero. Red Zero, sepupu, kakak Jun. Ini, saya sudah mengundurkan diri. Saya bilang saya akan merawat kakak Jun. Jun Zhongtian, kamu sudah membuat Zero jadi apa? Demi langit dan bumi, saya tidak bilang apa-apa, benar. Kamu tidak bilang, dia meninggalkan pekerjaan baiknya. Bahkan bilang mau mengundurkan diri untuk merawatmu. Itu, Xiao Bai, jangan terlalu banyak nonton drama. Zhen Yuan di sana, ganteng banget. Menurutku, Yun Chiak seganceng kakak Yunyo. Sebenarnya, Xiao Bai punya ide itu bagus. Tapi, gaji kamu sekarang tidak cukup untuk menghidupi aku. Biasanya sih memang tidak cukup. Benar? Tapi hari ini, aku sudah jadi anak orang kaya. Bohong aja kamu. Beneran, aku baru tahu. Kenapa? Ayah kamu bukan ayah kandungmu? Ibu kamu adalah anak Taipan yang terdampar di dunia. Apa sih? Jangan ngelantur, aku baru tahu. Ayahku punya 1 mal. Mal? Tidak mungkin. Om Bai kan cuma punya toko kelontong. Aku bahkan pernah bantu dia di toko itu. Itu memang toko kelontong ayahku. Tapi itu cuma satu dari banyak toko. Dan ada lagi. Selain toko kelontong, ada 1 mal utuh. 2 mal. Mungkin lebih. Kenapa Om Bai? Sendirian mengelola toko kelontong? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan si tua itu? Om Bai masih tidak percaya padamu, sampai-sampai menipu anaknya sendiri. Kenapa tidak percaya, Zero? Bagaimana kamu bisa bilang gitu tentang Om Bai? Xiao Bai, kenapa Om Bai tiba-tiba bilang ini padamu? Aku juga tidak tahu, dia bicara banyak hal. Dia terus ngomong banyak hal. Aku cuma ingat 1 kalimat. Bencana akan datang, yin dan yang terpisah, energi hijau berubah menjadi sial. Keberuntungan dan bencana saling terkait. Niat. Pedang Xuan Yuan, kenapa bisa punya niat membunuh pada Xiao Bai? Tidak baik. Xiao Bai. Kenapa Xiao Bai bisa seperti ini? Ini bukan urusanmu. Yun Shenqian, aku pancake kamu. Senyo yang dilihat langit harus dilupakan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Sudah bilang, ini bukan urusanmu. Ini harus aku tahu. Pedang Xuan Yuan, kamu adalah keturunan Xuan Yuan. Bagaimana kamu tahu tentang Xuan Yuan? Aku adalah keturunan Shenong. Mencari Kaisar Xuan Yuan. Ini adalah misi kita, tapi sudah 5.000 tahun berlalu. Keluargaku sudah punah semua. Oh, begitu rupanya. Tak disangka pemimpin yang kita cari-cari. Ternyata ada di depan mata, sungguh ironis. Mungkin ini yang disebut kegelapan di bawah lampu. Ngomong-ngomong, kenapa Xiao Bai bisa seperti ini? Kenapa? Pedang Xuan Yuan ingin membunuhnya. Karena kekuatan dalam dirinya bukanlah kekuatan 9 kuali. Lalu apa? Kekuatan dalam dirinya adalah Athena. Apa? Tidak mungkin, Dewa Athena. Sudah kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Memang hancur, tapi dewa tidak akan mati. Xiao Bai adalah reinkarnasi Athena. Benar? Tapi juga tidak. Maksudnya? Dulu saat kami menemukan, ada dewa Athena dalam diri Zero. Kami juga ingin langsung menghilangkannya, tapi jika begitu,
Rajiro akan mati. Jadi kami harus mencari cara lain, tapi dalam proses ini, sepertinya kami menemukan bahwa Dewa Athena tidak lengkap. Sepertinya hanya setengah. Setengah? Athena dikenal sebagai Dewi Kebijaksanaan dan Perang. Tapi dalam perang 5.000 tahun yang lalu, Dewa Athena terbelah menjadi dua. Artinya, Xiao Bai sekarang adalah Athena dalam arti sebenarnya. Benar, begitu. TAPI. Selama Xiao Bai tetap Xiao Bai, itu sudah cukup. Jun Jantian, janji padaku. Jangan biarkan Zero terluka sedikit pun. Aku bersumpah atas nama Xuan Yuan, seumur hidup. Tidak akan membiarkan Bai Zero terluka sedikit pun. Jika melanggar sumpah ini, biarlah panah menembus hatiku, di kutub manusia dan dewa. Apakah Xiao Bai tahu keadaannya? Kami semua menyembunyikannya. Dia hanya tahu dirinya sering mengantuk. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke kantor? Aku yang memanggilnya. Paman Shuye. Lau Hei, kamu kemana lagi mencari cewek? Hidup, kampungan. Kalian kenal Ja? Dulu, si kakek ini mau menggoda Xiao Bai. Terus gimana? Dihajar sama aku. Kakek apaan sih? Cowok sampai mati tetap muda. Legit pula. Waktu itu aku lihat Xiao Bai pingsan, aku mau nolongin dia. Ah, udah deh. Aku tahu banget kamu. Sehari aja kamu gak alun-alun. Gak bisa sama orang, baby, lu. Gak bisa-bisa banget. Ini namanya gaya. Udah, ngapain cari aku? Bulan depan, kita mau rilis trailer game baru. Tapi tim teknik bilang, kode sumbernya hilang. Yang aku ikutin itu. Betul, kasus ini aneh banget. Aku udah periksa. Komputernya diverse and habis habisan. Nggak ada jejak sama sekali. Bahkan kamu aja nggak bisa ngecek. Bisa sih, cuma lawannya aneh banget. Selalu hilang pas aku mau tangkap. Hilang. Padahal aku udah nangkep dia. Pas aku mau sentuh, dia langsung hilang tanpa jejak. Virus komputer. Kalau kumavirus, piraku bikin masalah. Aku rasa, ada kekuatan dewa lain yang ikut campur. Dewa. Jangan-jangan kamu juga. Paman juga, namanya juga Ming. Penjaga Ding Jingzhou. Penjaga Ding, itu tetap hitam dong. Bahas yang penting, aku tahu setelah Xuan Yuan bangkit. Aku mau pakai kekuatan Xuan Yuan buat nahan dia. Biar aku bisa nangkep si brengsek ini. Gimana kamu tahu aku bangkit? Kamu sama Ares ribut besar di jalanan. Kamu pikir orang gak lihat ya? Kalau bukan aku yang bersihin jejakmu, kamu udah masuk berita. Kamu anggap? Terus, kamu udah tahu dewa Eropa yang mana? Bukan, itu anjing Sakura. Anjing Sakura itu berani masuk ke Tiongkok. Gimana si penjaga Ding ini kerja? Xuan Yuan, maaf. Kami nggak waspada, sampai ada yang masuk. Selama 5.000 tahun aku nggak ada, kalian hidup terlalu nyaman. Terlalu enak ya. Ju Geming? Kamu nggak pantas pakai nama itu. Juga mengaku salah. Xiao Bai, kamu udah bangun. Kenapa aku tidur lagi? Kenapa aku ngantuk banget? Paman Hei, kenapa kamu berlutut di lantai? Kakak Shen juga. Sudah tua, pinggangnya tidak enak. Penyakit lama. Sebuah perusahaan kecil berani melawanku, benar. Siapa tuan muda kita? Bagaimana mereka bisa mengembangkan game? Ya. Apa yang Kakak Jun suruh sudah selesai? Belum, baru mau dikerjakan. Zero, ayo kita pergi makan dulu. Nanti setelah mereka selesai, kita kembali lagi, oke? Kamu. Mulai saja. Tidak menyangka kamu bisa mengejar sampai sini, tidak mudah ya. Serahkan, aku biarkan kamu hidup, mari kita lihat. Apakah kamu punya kemampuan itu? Aku tahu keledai dari Huaxia, tidak mungkin menangkapku. Bagaimana mungkin? Siapa? Kamu tidak pantas tahu. Bagaimana mungkin? Siapa? Kamu tidak pantas tahu.
Ternyata memang anjing Sakura itu, hanya saja, anjing Sakura mereka. Untuk apa begini itu? Data sudah diambil kembali. Aku juga menemukan beberapa hal lain. Apa itu? Kamu lihat sendiri. Dari mana ini? Dari komputer hacker. Artinya, mereka adalah dua kelompok yang bekerja sama. Pasti anjing Sakura menemukan mereka, diam-diam membuat kesepakatan. Ambil ini dulu, berikan kode sumbernya padaku. Kenapa? Tentu saja untuk menjebak keluarga Kin. Bagaimana? Kode sumbernya tidak hilangkan? Tidak, sudah diamankan. Bagus, Shenikyu. Kamu hanya milikku. Aku harus cari kesempatan. Cepat pergi. Ini perusahaanku, keluar. Perusahaanmu kan juga perusahaanku. Jangan begitu dingin padaku, kamu tidak ingin tahu. Aku datang untuk apa? Selain berniat jahat, apalagi? Kamu siapa? Perhatikan mulutmu, Di Jinyo. Tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Bagaimana? Mau dilempar keluar? Kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu padaku. Aku adalah tuan muda dari keluarga Kin, salah satu dari 10 keluarga besar di ibu kota. Bukankah masih ada 10 lainnya? Tidak ada yang istimewa. Anak tidak tahu diri, cari mati. Lepaskan, keluarga Kin tidak bisa kamu ganggu. Keluarga Kin, hancur saja. Sebutkan namamu, aku akan membuatmu menyesal. Kalau begitu, ingatlah, namaku adalah Jun Santian. Kamu ini, hebat juga, Shenikyu. Jangan terlalu sombong, game baru yang dikembangkan perusahaanmu. Masih ada? Kamu? Asalkan kamu mengizinkanku berinvestasi di perusahaanmu, sekarang, aku akan mengembalikannya padamu. Mimpi. Aku melakukan semua ini untukmu. Kamu tidak mengerti perasaanku, kita tumbuh bersama sejak kecil. Kita menyenangi Gaigerkin angka bersama. Aku tidak menyukaimu, jangan terus menggangguku. Ichio, di seluruh Jinchou. Ada yang bisa menyaingiku? Aku adalah orang yang ditakdirkan untukmu, perusahaanmu, membutuhkan investasiku. Aku tahu taruhanmu dengan Paman Shen. Jika perusahaanmu bangkrut, taruhanmu akan gagal. Apa yang ingin kamu katakan? Sekarang aku memiliki kode sumbermu. Ditambah aku bisa berinvestasi tanpa bayaran. Apakah kamu sebaik ITU? Di matamu, mungkin aku tidak sebaik itu. Tapi Q, apa kamu punya pilihan lain? Kamu tahu perasaanku, aku tulus padamu. Aku tidak pernah berbohong padamu, Yikyu, jangan berpikir lagi. Sekarang di seluruh Jinzhou, selain aku, tidak ada yang akan memberimu investasi. Bahkan tanpa kontrak, aku bisa langsung memberikannya padamu. Tidak usah buru-buru, kita bicara lagi besok. Apa lagi yang perlu dibicarakan? Tidak ada kerugian untukmu. Uangmu juga tidak mudah, mari kita buat kontrak. Yichiu, Kinshan, meskipun hubungan kedua keluarga kita baik. Tapi jika Paman Kin tahu, kamu menginvestasikan uang sebanyak ini, Paman Kin pasti juga tidak akan tenang. Yikyu, berapa lagi yang kamu butuhkan? Secara perkiraan awal, masih kurang lebih 10 juta. Kalau begitu aku akan berikan 15 juta. Pirpa, 15 juta? Hanya dengan kamu bahkan tidak punya 10.000, kamu hanya membual. Tanpa persiapan sama sekali? Ada apa? Kamu membual tanpa persiapan. Kamu mengaku membual. Lalu bagaimana kamu tahu? Apakah aku membual atau tidak? Lihat saja pakaianmu, tidak tahu dari mana. Barang luar yang beli di pasar luar. Sudah Jun Tian. Kalau kamu juga ingin berinvestasi, mari kita bicara lagi besok. Yikyu, dia cuma mau membodohi kamu. Jangan percaya dia, omongan si wajah putih kecil itu. Tidak bisa dipercaya, sapam. Kinshan, Usir dia keluar. Cepat. Kalian tidak mengerti ya? Usir orang ini keluar. Omongan si Tuan Besar Kin tidak terlalu berpengaruh ya. Saya coba ya, lempar dia keluar. Baik bos. Lepaskan saya, kalian tahu siapa saya? Saya adalah anak keluarga King. Kalian berani menyentuh saya. Kamu berani meminta saya, percaya tidak saya akan menghancurkan kode itu, mengakhiri. Send your sama, saya ingin keluar. kamu tidak takut Om Kin tahu? Asalkan kita berdua bisa bersama. Ayah saya akan senang, tapi asalkan tidak bisa. Saya bilang Tuan Besar Kin, lebih baik kamu lihat ini dulu. Lalu terus tertawa. Bagaimana kamu bisa punya ini? Penghindaran pajak. Transaksi seks dan kekuasaan. Kasino bawah tanah. Ambil satu saja, cukup untuk menghancurkan keluarga Kin. Bangkrut total. Apa yang kamu inginkan? Tuan Besar Kin, memang orang pintar. Kamu bisa kasih berapa? 50 juta. Oh ya Yikyu, saya. Kenal seorang reporter dari koran Jinzhou. 80 juta, sudah cukup puas. Bagaimana kalau saya ajak dia makan? 150 juta, maksimal 150 juta, si Jun.
Jangan keterlaluan, lebih baik kita sama-sama hancur. Baik. Serahkan uangnya, tanda tangani kontrak. Hati-hati di jalan, Kin. Kali ini kamu benar-benar membuat dia marah. Keluarga Qin tidak mudah dihadapi. Datang tentara, hadapi dengan tentara. Datang air, hadapi dengan tanah. Qin Shan ini, sejak kecil sangat egois. Barang yang dia inginkan, dia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Tapi suatu hari jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia juga akan berusaha keras untuk menghancurkannya. Beijing Kan. Berani-beraninya memaksa aku, anjing Sakura itu kemana? Halah. Semua sampah, semua memaksa aku. Lapis, jaga, putus. Lau Hei, minum sedikit. Kamu kan tahu, aku tidak minum di luar. Aku tentu tahu. Sejak saat itu, aku minum, kamu lihat saja, cukup jahat, masih ingat. Pertemuan pertama kita, di sini, tentu ingat. Ada anak kecil ingin melompat ke sungai. Kutarik kembali, aku itu ke sungai untuk mandi. Siapa tahu kamu tiba-tiba melompat, membuatku pingsan. Bukannya melihatmu masih muda, takut kamu putus asa. Kamu lebih baik pergi menghibur nenek-nenekmu. Aku itu berdiskusi dengan mereka tentang pengalaman menari. Apa yang kamu tahu, anak muda? Berani-beraninya bicara tentang hati. Lihat dirimu. Wajah bulat, lihir tebal, pinggang seperti tong, menari. Kata itu keluar dari mulutmu, malu tidak? Pengalaman. Kamu tahu apa itu pengalaman? Banyak pengalamanmu, pergi sana anak sialan. Di seberang gunung, di seberang laut, ada sekelompok Smurf. Mereka ceria dan pintar, kamu baik-baik saja di utara, semua baik. Saudara-saudara, semua sudah kembali. Aku yang bawa sendiri. Bagus, pulang saja sudah baik. Gadis, jangan melompat ke sungai. Gadis. Gadis, jangan putus asa. Banyak pria baik di dunia ini, yang ini tidak buruk. Aku perkenalkan kalian berdua. Siapa yang mau melompat? Nona, perlu kakek tua ini memperkenalkan. Aku tahu, kakek tua ini salah lagi. Aku mana tahu. Kekuatan tangan lumayan. Dua orang tua bangka, sibuk dengan hal yang tidak penting. Kamu bilang siapa tua bangka, kami berdua baik hati. Di tengah hutan, kamu seorang gadis datang ke sini untuk apa? Bukan urusanmu, aku butuh bantuan kalian, dua sampah. Gadis kecil, kita latihan lagi, lihat aku tidak membalikanmu. Baiklah, salah paham, kalau kamu baik-baik saja. Kami tidak akan mengganggu. Pergi. Bukan kamu dengan siapa? Nona, mau tidak? Jangan memperumit, semua sudah siap? Baiklah. Lanjut. Wanita itu sangat menjengkelkan, kita bermaksud baik. Apa sikapnya? Mungkin dia benar-benar mengalami sesuatu. Kita mengganggunya, apa yang bisa terjadi? Pergi ke sungai untuk mencuri. Kamu pikir ini film hantu? Kamu juga seperti mayat hidup. Aku pergi, Kubing. Kamu sekarang kembali. Mau ikut kita? Aku sudah terbiasa. Hidup sehari-hari penuh pertempuran, menetap, belum terbiasa. Kamu masih mau bertempur? Lihat dirimu sekarang, seluruh tubuhmu. Selain luka, hanya ada bekas luka, kamu pasti ingin memasukkannya sampai selesai. Sudah berada di dunia ini, biarlah Tuhan yang mengurusku, apa yang harus aku khawatirkan. Dan, selama para bandar narkoba itu tidak hilang, aku tidak akan berhenti, aku ingin membalas dendam untuk Salah yang Flamingo. Baiklah. Bagaimanapun, kita berdua tidak bisa saling membujuk, aku berjanji padamu. Jika suatu hari kamu benar-benar mati, aku pasti akan mencarimu. Mengurus jasamu. Terima kasih. APA. Apa yang terjadi? Resepsionis menerima sebuah paket, ada surat di dalamnya.
Bajingan, bagaimana dia berani? Di Jinzhou, tidak ada yang tidak berani dilakukan keluarga Qin. Aku lalai, berikan udis itu padaku, aku akan mencarinya. Ini jelas jebakan, jangan pergi. Yiqiu dalam bahaya karena aku harus pergi. Kalau pergi, tidak pergi bersama. Kamu adalah. Temanku, Hua Qubing. Masalah ini terjadi karena aku tidak ingin menyusahkan orang lain. Teman Lau Hei adalah temanku, berani menculik. Aku tidak akan memaafkannya. Yiqiu, Wajah kecil Bai, bawa barangnya. kamu tidak takut ditangkap? Di Jinzhou, siapa yang berani menangkapku? Qin Shan. Siapa yang tidak menghormatiku dengan sopan? Kecuali kamu. Kamu berani, hati-hati aku akan melaporkanmu sekarang. Lihat apakah mereka berani? Kamu. Jangan marah, kenapa harus bertengkar seperti ini kan? Itu, barangnya sudah kita bawa, jangan ribut. Lihat, semuanya ada di sini. Kamu tahu diri. Apa maksudnya? Jangan buru-buru Tuan Qin. Ini hanya satu udis, bagaimana Anda bisa menjamin? Kita tidak punya cadangan, kamu masih berani punya cadangan, tidak takut dia mati? Saya bilang tidak ada, apakah Anda tenang? Anda percaya kami? Agar semua orang tenang, Anda harus melepaskan gadis itu dulu. Kita bertukar flash disk dengan Sandra, kamu pikir saya bodoh? Bagaimana jika kamu punya cadangan? Benarkan, Tuan Qin? Ini yang ingin saya katakan, flash disk ditukar dengan satu Sandra. Anda menahan saya di sini, apa gunanya? Jangan menipu saya. Anda yakin tidak ada cadangan, Anda harus melepaskan saya. Jika mereka punya cadangan lain, Anda bisa membunuh saya. Lau Hei, apa yang kamu omongkan? Seorang tua yang setengah masuk tanah, saya akan membunuhmu. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Saya hanya ingin Tuan Qin merasa tenang. Anda menjikat saya di sini, bukan Anda yang memintaskan. Bahkan jika Anda menginginkan Shen Yiqiu. Bukan tidak mungkin. Bagus sekali. Kamu ini tua, tapi cukup mengerti. Mendapat pujian dari Tuan Qin, itu adalah keberuntungan saya. Das Huang, turunkan dia. Serahkan flash disk itu. Lepaskan orangnya dulu. Sudah turun, sekarang giliran kalian. Lepaskan orangnya dulu. Lepaskan bayar kalian lari, wajah kecil Bai. Jangan terlalu berlebihan, Tuan Qin benar. Jangan terlalu langsung, Tuan Qin. Bagaimana jika Anda mengikat saya dulu, baru bertukar? Melihat kamu ini tua. Begitu menghormati saya, Tuan Muda. Dazuan. Ikat dia antak saya. Terima kasih atas pengertian Tuan Qin. Sekarang, kita bisa bertukar. Anda sebaiknya menepati janji. Dia berani mempermainkan saya, Deshuang, bunuh mereka. Polisi akan segera tiba, menyerahlah, tidak mungkin. Sejak saya lahir, belum pernah dipermalukan seperti ini. Wajah kecil Bai, matilah. Lau Hei, kamu baik-baik saja, Lau Hei? Kamu tidak akan APA. Kamu Algarmel, kamu tidak akan APA. Biru, Smurf, juga tidak berguna. Ambulance. Lau Hei, bangkanlah. Kita masih harus bertarung, Lau Hei. Kekuatan 9 kuali, kamu adalah. Kuali Jizhou, Hua Qubing. Qin Shan. Saya akan menentang Naiwamu. Kakak. Kamu harus menyelamatkan saya, kalau tidak, sisa hidupku akan hancur. Apa hubungannya denganku? Dengan atau tanpa kamu, bagi keluarga Qin, tidak ada bedanya. Ada hubungannya. Mereka mendapatkan skandal keluarga kita. Apa katamu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku tidak APA. Tapi aku dengar, pembunuh itu bunuh diri di penjara. Apa? Bagaimana dengan Qin Shan? Polisi tidak menemukan alat pembunuhannya. Hanya bisa membuat laporan dan melepaskannya. Bukti-bukti itu masih belum cukup. Apakah luka di tubuh Lau Hei palsu? Sepertinya keluarga Qin yang melakukannya. Keluarga Qin. Mereka tidak takut aku menyerahkan flash disk itu? Jun Zhangxian,
Aku tidak menyarankan kamu melakukan itu. Kenapa? Ini melibatkan terlalu banyak hal, terlalu banyak pihak yang terlibat. Jika terungkap, itu akan menjadi gempa besar bagi Jinzhou. Banyak orang tidak ingin melihat situasi seperti ini. Dan dengan kemampuan keluarga Qin, sebagian besar akan dibersihkan. Biarkan media-media kelas 3 meliput gosip-gosip sepele. Segera saja situasi akan terkendali. Lalu biarkan keluarga Qin terus bertindak semena-mena? Cara terbaik adalah bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan. Dapatkan bukti yang kuat, habisi mereka semua. Sampah. Bagaimana bisa ada orang bodoh sepertimu di keluarga ini? Kakak, kamu harus menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Tidak membunuhmu saja sudah baik. Tolong, kakak, kamu harus menyelamatkanku. Katakan padaku, di mana orang-orang dari Jepang itu? Ini. Mereka kabur. Bukti ini masih belum cukup? Untuk menjatuhkan keluarga Qin, butuh bukti kuat, saksi, dan barang bukti. Alat pembunuhan, semuanya harus ada. Sulit sekali. Kalau tidak, aku akan membeli semua perusahaannya. Lalu menghancurkannya. Banyak hal tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ini sangat rumit, melebatkan banyak kepentingan orang. Ternyata kalian orang kaya juga tidak bisa melakukan segalanya. Dia tidak menyangka membawa barang memalukan ini. Bawa jet turun, jaga baik-baik. Tanpa perintahku, Jangan dua rumah setengah langkah pun. Baik. jika bisa. Sejauh ini, kita belum punya kekuatan untuk melawan keluarga Qin. Selama ini, harus tetap tenang dan sabar. Si tua bangka itu, aku sudah memohon tapi dia tetap tidak mau. Paman Wei juga demi kebaikanmu, kebaikan apa? Sudah menipuku lebih dari 20 tahun, sekarang aku minta satu hal. Dia tetap tidak mau. Lama tidak berjumpa, adik IQ. Kakak Sihan, kamu sudah kembali. Kamu. Kalian mungkin tidak mengenalku, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Qin Sihan, putri tertua keluarga Qin. APA. Karena kalian semua ada di sini, mari kita selesaikan bersama. Kamu kakaknya Qin Shan si brengsek itu, baiklah. Kamu berani datang ke sini, aku sedang kesal tidak tahu mau melampiaskan kemana. Sudahlah. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk menyelesaikan masalah kalian ini. Bagaimana? Membunuh kami semua? Dengan kalian yang tidak berguna ini, membunuh apa gunanya? Apa yang ingin kamu katakan? Jelas, kita semua tidak ingin hal ini terjadi. Tapi karena sudah terjadi, mari kita selesaikan. Apa yang kamu inginkan? Qin Shan tidak akan mengganggu kalian lagi. Kematian si tua itu, aku sudah memberikan ganti rugi. Mereka akan mengembalikan kode sumbernya padamu, tapi ada satu hal. Beri aku USB-nya. Tapi ada satu hal, beri aku USB-nya. Hanya ingin mengambil uang dan menyelesaikan masalah, ya? Apa aku kekurangan uang? Lalu, bagaimana dengan kematian saudaraku, Lau Hei? Bagaimana kamu akan menggantinya? Dengan apa? Dazuang juga sudah mati, nyawa dibayar nyawa. Dia saja. Pantaskah? Apakah kalian ingin aku menggunakan kekerasan? Dengan kemampuan kalian yang pas-pasan itu. Kamu bisa mencoba. Kamu bisa pergi. Tidak mau peringatkan lagi? Pergi. Dia mati karena kamu, Jun Zantian. Kamu sebaiknya mempertimbangkan dengan baik. Si manis, dia pikir dia siapa? Ratu Chencheng. Jiang Yimeng Gajutu. APA maksudnya. Keluarga Qin selama ini, semuanya berkat putri tertua ini. Dia membangunnya dengan tangannya sendiri, hanya dalam 3 tahun. Dia mengubah keluarga Qin dari keluarga kelas 2. Menyebabkan keluarga Fang menjadi keluarga terbesar kedua di seluruh ibu kota. Sehebat itu ya? Generasi tua keluarga Qin semuanya secara sukarela mundur ke belakang layar. Dia di keluarga Qin bisa dibilang menguasai segalanya. Kenapa sebelumnya tidak pernah kamu ceritakan? Setengah tahun yang lalu, dia meninggalkan Jinzhou, tidak tahu pergi kemana. Tahu sekarang kenapa tiba-tiba kembali. Lalu bagaimana, dia bisa diam-diam membunuh kita semua? Bukan tidak mungkin, dia lisik dan kijam, bertindak sipat. Semua orang di keluarga Qin takut padanya, bilang dia adalah ratu alami. Kalau dia benar-benar menyerangmu, tidak mungkin menemukan celah. Kalau dia benar-benar menyerangmu, tidak mungkin menemukan celah. Seram sekali. Dengga-dengga, dia memelihara si kelompok penjahat sisa. Zaman sekarang masih ada pengikut setia. Dengar-dengar, mereka adalah anak-anak yatim yang dibuang. Sangat setia pada Qin Sihan. Artinya, Dazuang itu salah satunya, ya kan? Mungkin, kalau tidak dia tidak akan bunuh diri di penjara. Jadi kamu mengerti, apa yang aku bilang harus, dengan bukti yang kuat. Memang tidak bisa gegabah. Lalu bagaimana, biarkan dia tidak maunya. Begini, Kubing, selama waktu ini, kamu jamin keamanan IQ. Jangan sampai keluarga Qin mendapat kesempatan. IQ, kamu stabilkan perusahaan, aku akan minta aliansi Qian. Menambah investasi, percepat waktu untuk mengulang kode. Aku pasti akan membalas dendam untuk Lau Hei. Ikuti rencana yang sudah ditentukan, pergi. Ya. Pertunjukan ini harus dimainkan perlahan. Kalau tidak, tidak akan ada rasanya.
Ini adalah semua aset keluarga Qin di Jinzhou. Bukan. Semua ada, bagaimana dia bisa memperluasnya begitu luas? Inilah kemampuan Qin Shihan. Hanya di Rentai Industri Bahan Bangunan di Dare Lane. Juga menguasai, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengakuisisi semua perusahaan anak di bawahnya. Tidak menyangka, perusahaan di bawahnya ternyata sangat setia. Lebih dari setengahnya tidak mau diakuisisi. Kita sudah menawarkan harga yang sangat tinggi, dalam kondisi normal. Tidak mungkin tidak setuju. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Dia ternyata pergi mengakuisisi, ingin mengalahkanku dengan uang, terlalu mudah. Kamu Cedra Bertahu Oran, bersaikin Samuel Pengkian at ITU. Ganti dengan orang kita. Kamu periksa, uangnya dari mana asalnya. Aku nggak percaya ada yang tiba-tiba muncul, pasti ada alasannya. Saya. Cuma segini doang? APA? Mereka yang berjanji lagi? Waktu aku mau ketemu mereka, mereka bilang, tidak akan pernah terima akuisisi, kecuali perusahaan bangkrut. Mereka nggak takut denda. Kata mereka mau bayar. Bukan mereka yang bayar, suruh kita minta ke keluarga Qin. Masa keluarga Qin mau kasih? Sudah jelas. Mereka mau kita yang datangi dia langsung. Gimana caranya dia bisa? Nguasain begitu banyak perusahaan? Jangan-jangan seperti kata kaki Cho. Dia itu ratu sejak lahir? Walaupun dari Kessel just sudah hebat. Tapi bisa kuasai ratusan perusahaan. Calculate. Kecuali ada rahasia gelap di tangan Qin Shihan. Bener, apa masih ada skandal lain? Seharusnya enggak, bahkan kalau ada skandal. Tapi dengan tawaran akuisisi setinggi itu, enggak mungkin enggak ada satupun perusahaan yang mau dibeli. Menguasai ratusan perusahaan? ITU Mr. Hill. Eliminasi semua kemungkinan, seaneh apapun. Yang tersisa, itulah kebenaran. Tapi apa? Sesuatu yang bisa mengontrol. Ratusan perusahaan? Ya cuma bisa tanya langsung ke dia. Nggak nyangka kali ini dapat hasil sebanyak ini. Intel aliansi Cian kalian bagus juga, beberapa pertarungan ini seru banget. Kalian bisa tembus ke sini, tapi cuma sampai di sini aja. Badut lucu, lihat aku menghabisi kamu, yang ini serahkan padaku. Cuma segini doang? Kamu pantas lihat kekuatanku? Siang Kulun, nggak perlu ikut campur. Aku datang untuk bertarung, kalian berdua manusia semut. Perani Sakti hadapan dua? Cuma dewa kecil dari anjing Sakura. Berani menggonggong di hadapan jenderal? Si Mad Castle. Berani melawan dewa sejati? Dewa sejati? Akan ku tunjukkan apa itu iblis sejati. Datang lagi manusia yang cari mati. Cari mati? Baik, kalau begitu kamu yang mati dulu. Nggak tahu maut. Kamu siapa? Aku. Namaku Li Tianba. Kalian berdua juga lumayan hebat. Gimana kalau kita bertarung juga? Dad and ya. Kamu tahu aku akan datang. Apa susahnya itu? Jadi, kamu juga tahu tujuan kedatanganku. Tentu saja. Kalau begitu, kamu membiarkanku masuk untuk menyingkirkanku. Oh do. Kalau aku mau membunuhmu, kamu sudah mati di perjalanan. Aku bisa saja membunuhmu, jadi. Tujuanmu adalah, semua orang punya tujuan, hanya saja. Aku menginginkan lebih dari yang lain. Tidak mungkin, harganya terlalu tinggi, tidak sebanding. Di Jinzhou memang tinggi, tapi di Juzhou tidak tinggi sama sekali. Kamu bahkan belum keluar dari Jinzhou. Sudah mau harga Juzhou, nafsu besar sekali. Di Jinzhou, soal kekuatan, keluarga Qin adalah yang pertama. Di seluruh Jinzhou, selain kamu, tidak ada yang aku hargai. Karena latar belakangku. Aku sudah menyelidikimu, tapi tidak menemukan apa-apa. Aku penasaran, sebenarnya kamu ini apa? Kalau aku bilang aku adalah Suan Yuanxi, kamu percaya? Tapi tidak masalah, setiap orang punya rahasia, aku tidak keberatan. Sepertinya, kamu sangat percaya diri dengan barangmu. Tentu saja. Aku ini pedagang, harga sesuai dengan kualitas. Seharusnya tidak ada yang tidak tahu. Mungkin yang tahu. Sudah kamu, sudah, omong kosong. Dengan mulut saja, tidak bisa memutuskan apa-apa. Kalau begitu, mari kita lihat barangku. Izanami.
Bagus, kamu bisa mengenali Izanami. Tidak aneh bisa mengenalinya. Yang aneh adalah, kamu bisa menangkap dewa. Hanya dewa kecil dari Sakura Inu, apa susahnya? Pantas saja dalam waktu singkat, keluarga Qin bisa naik dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 1 kedua. Qin Shihan, kamu hebat. Sudah dipikirkan, mau bekerja sama denganku? Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan bekerja sama dengan sampah sepertimu. Sampah? Kamu bukan sampah juga. 20 tahun yang lalu kamu seperti sampah, hanya dalam 3 hari. Menjadi ketua aliansi Qian. Kalau kamu tidak punya rahasia gelap, aku tidak percaya. Tidak menyangka, kamu bisa menyelidiki aliansi Qian. Aliansi Qian meskipun bergerak diam-diam, tapi di seluruh Jinzhou, tidak ada yang tidak aku ketahui. Katakan, sebenarnya kamu mau apa? Sudah kukatakan, kerjasama. Kamu punya kekuatan. Saya punya kemampuan, Jinzhou hanyalah tempat kecil. Dan 9 provinsi adalah tanah para pemenang, 9 provinsi di dunia. Saya ingin 8 provinsi. Memang pantas disebut sebagai ratu oleh orang lain. Qin Shihan, saya mulai sedikit mengagumi Anda. MB saya Anda terlalu kesel, Anda seperti adik bodoh saya. Tidak ada bedanya. Saya bukan seperti sampah yang bisa dibandingkan. Kerja sama bisa. Tapi saya punya syarat. Sirah APA? Anda tidak boleh memantau saya dan orang-orang di sekitar saya. Tidak masalah, dalam bisnis yang penting adalah kejujuran. Kalau begitu saya akan bertaruh pada kesungguhan makin. Ada niat baik ini. Set Hackett. Hanya saja, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mengapa Anda memilih bekerja sama dengan saya? Bukankah Anda sudah tahu jawabannya? Tidak tahu, makanya saya tanya. Di seluruh Jinzhou, tidak ada yang tidak saya ketahui. Calculai Anda. Ternyata karena saya baru bangun, baik, saya mengerti. Saya pergi. Nona, apakah dia sengaja menguji Anda? Tidak seperti itu. Siapa sebenarnya dia? Sampai bersembunyi sedalam ini. Sudah. Nilai pasar grup Qin mencapai 20 miliar. Ketua Qin Shihan dalam wawancara mengklaim, mereka akan segera memasuki Jepang dan bekerja sama dengan mereka. Ternyata Qin Shihan pergi ke Jepang. Lalu apa yang dia lakukan selama setengah tahun ini? Jangan khawatirkan itu dulu, yang penting. Apa yang dia ingin lakukan di Jinzhou, meminta begitu banyak uang dari saya. Pasti bukan hal kecil. Apakah dia melarang dewa anjing Jepang? Apakah dia akan bekerja sama dengan Jepang? Juga untuk mengurung lebih banyak dewa. Meskipun Jepang adalah negara kecil, tapi dewa tetaplah dewa. Dengan kekuatan manusia biasa, dia bisa mengurung satu dewa. Sudah batasnya, dan Qin Shihan itu menipu saya. APA? Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk memantau seluruh Jinzhou. Hanya menggunakan sesuatu untuk mencari celah, jadi saya pikir. Selama 3 tahun ini, dia pasti bekerja sama dengan anjing Jepang. Memanfaatkan intelijen anjing Jepang. Menggenggam semua kejahatan perusahaan di bawahnya. Lalu untuk apa dia meminta begitu banyak uang sekaligus? Apa yang layak dia investasikan di Jinzhou? Ya, apa itu? Barang sudah berangkat dari Sakura, akan dibagi menjadi 10 kali, masuk ke Jinzhou. Orangnya tidak masalah kan? Sudah diperiksa, bersih. Kalau begitu, mari kita lihat kali ini. Apakah bisa berhasil? Cuacu. Saya baru saja menemukan. Shihan mengirim sejumlah barang aneh. Barang aneh. Sepertinya jenis yang sangat mahal, disebut Mikagami. Juga disebut Kodama, katanya. Setelah Izanami, dewa pohon kedua, keturunan dewa pohon. Berevolusi dari sana. Kodama, menekan, melemahkan. Saya mengerti. Qin Shihan ternyata punya tujuan ini. Saya mengerti. Qin Shihan ternyata punya tujuan ini. Makana? Saat Izanami dan Izanagi dari negara Sakura menciptakan segala sesuatu, barulah ada dewa pohon Kodama. Cukup untuk menciptakan lingkungan hidup para dewa, artinya para dewa turun dari langit ke dunia manusia. Membutuhkan banyak Kodama untuk menciptakan lingkungan hidup ini. Maksudmu, Dewa Sakura yang datang ke dunia manusia sementara membutuhkan Kodama. Dan Qin Shihan hanya perlu menguasai Kodama. Dia bisa menahan para dewa di dunia manusia. Dadangnya. Barangnya sudah sampai kan? Kabarnya cukup cepat ya. Jangan-jangan kamu pikir, saya tidak bisa melakukan hal ini? Kalau kamu tidak bisa, itu sangat aneh.
Hanya saja saya penasaran. Hal ini sebenarnya bisa kamu lakukan sendiri. Mengapa masih mengingatkan saya? Terlalu lambat, saya tidak punya waktu untuk menunda. Terakhir kali jatuh ke air, terpeleset. Para sampah di rumah, saya harus segera pergi. Ini kan rumahmu. Rumah bukan sarang serangga. Sepertinya. Kamu tidak terlalu memandang baik keluargamu. Selain membawa masalah untuk saya, tidak ada gunanya. Justru kamu. Masih ada gunanya. Terima kasih, Jana. Ayo pergi. Mari kita lihat momen kelahiran kehidupan. Kamu benar-benar ingin membuat Dewa Sakura ini turun ke bumi. Benar, asalkan aku mengaktifkan Guduowan ini. Dewa-dewa Sakura ini akan tersebar ke seluruh dunia. Mereka akan seperti tunas setelah hujan, siap untuk aku kendalikan. Coba tebak, berapa lama aku bisa menyelesaikannya? Aku tebak kamu tidak bisa menyelesaikannya. Aku memang tidak bisa menyelesaikannya. Kalau tidak bisa, kenapa kamu bawa aku sini? Tentu saja untuk membuat kalian masuk ke dalam perangkap. Kinsihan, apa maksudmu? Jangan pikir aku tidak tahu, kalian melaporkan aku ke polisi. Kamu memata-mataiku, kamu tidak jujur. Apakah kamu punya? Aku tidak memata-matai, tapi mengikuti. Kinsihan, kamu mengambil uangku, kamu juga mengganggu orangku. Ini bukan strategi yang baik. Kalau kamu sudah tahu semuanya, tidak perlu lagi menyembunyikan. Dan tidak perlu menyakiti mereka. Lepaskan mereka, biarkan aku tetap di sini. Biar aku tebak, di mana rekaman kedua itu? Apa maksudmu? Yikyu, kebiasaanmu memang tidak berubah. Bagaimana kamu tahu, hanya dengan trik kecil kalian. Masih mencoba menipuku, kalian begitu mudah setuju. Kamu pikir aku adalah Kinshan yang tidak berguna. Lemparkan mereka ke tebing. Tunggu, Kinsihan. Karena kamu sudah tahu rencana kami, kamu seharusnya lebih tahu. Polisi akan segera tiba. Tentu saja mereka akan datang, bagaimana lagi mereka bisa menangkap kalian para kriminal? Kamu membuat bukti palsu, tidak hanya itu, kalian bahkan menyimpan banyak hal menarik, aku akan membuatnya seperti perkelahian. Kalian saling membunuh demi keuntungan, akhirnya, tidak ada bukti. Dengan statusmu sebagai tahanan, pantaskah kamu mengajukan syarat? Bawa dia pergi. Sambut dia dengan baik. Sekarang giliranmu. Tidak ada sesuatu yang baru, sama sekali tidak menyenangkan. Kinsihan, kamu menganggap ini sebagai permainan. Kalian bahkan tidak lebih baik dari NPC, tidak ada tantangan. Aku ingin sedikit tantangan, tapi tidak ada orang di Jinzhou yang layak. Aku pikir kamu adalah pengecualian, tapi ternyata tidak berguna. Kamu terlalu. Ini bukan percaya diri, ini kemampuan, orang berpikir dirinya pintar. Tapi tidak menyadari, semut menggoyang pohon, belalang menghadang kereta. Juga membutuhkan kemampuan. Saya adalah raja di Golden State. Di negara bagian lain, saya juga harus bertindak. Bos, ada masalah. Kamu bukan old gun. Saya adalah pamanmu. Kinsihan, tidak terkira, lepaskan nona itu. Pergi dari sini, bayarkan mereka pergi dulu. Old gun ternyata tidak bisa mengalahkanmu. Hanya dengan preman kecil itu, bisa menang lawanku? Kinsihan, kamu diduga memalsukan dokumen. Penculikan, pemerasan, menyimpan barang terlarang, sekarang kamu ditangkap secara hukum. Ikut kami. Kamu tidak punya bukti, kamu tidak bisa menangkapku. Tentu saja kami punya bukti. Balas dendam dengan caramu sendiri, Shihan. Kebiasaanmu tidak berubah, hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak pernah peduli pada dirimu sendiri, kamu berani mengkhianatiku. Dibandingkan denganmu, hidupmu hanya mengotori jalan kebenaran. Bawa dia pergi. Kali ini semua orang sudah bekerja keras. Dan oke. Belum kubalas. Kinsihan sudah jatuh. Keluarga Qin juga akan segera hancur saat itu. Kinshan juga kan. Tidak peduli di ujung dunia, aku pasti akan menemukannya. Yikyu, kali ini, keluarga Shen dan Qin sudah benar-benar bertengkar. Qin Shihan selama ini ekspansi keras. Sudah lama menimbulkan ketidakpuasan keluarga, hanya karena menjaga muka kedua keluarga. Tidak benar-benar diungkapkan. Sekarang Qin Shihan ditangkap. Keluarga Qin pasti akan hancur, keluarga Shen juga senang. Cukup. Semua orang sudah bekerja keras, istirahatlah sejenak. Kinsihan, aku masih harus memantaunya. Baik. Kinsihan, kamu masih belum mengaku? Tidak, aku tidak melakukannya. Saksi dan bukti ada, kamu masih berani bilang bukan kamu yang melakukannya? Kamu tidak berhak menginterogasiku, panggil kepala polisi. Jangan terlalu sombong, kamu harus tahu ini di mana. Lepaskan, kepala polisi, buktinya jelas. Aku melihatnya dengan jelas di tempat kejadian, di sana sudah mengaku.
Tidak ada hubungannya dengan Nona Qin. Aku, cukup. Lepaskan. Perintahku tidak kamu dengar lagi. Terima kasih, Kepala Polisi. Sudah kubilang, kamu tidak berhak menginterogasiku. Kepala Polisi, aku tidak mengerti kenapa. Kenapa? Karena bukti. Sudah kukatakan berkali-kali, menangani kasus harus berdasarkan bukti nyata. Merekam proses penculikan ini semua. Bagaimana ini bukan bukti nyata? Apakah kamu melihat dia melakukannya sendiri? Apakah kamu melihat dia menyakiti orang lain? Hanya dengan mengikat tali? Mengucapkan beberapa kata keras bisa membuatnya ditahan beberapa hari. Anak buahnya. Asalkan semua tanggung jawab diambil sendiri. Qin Shihan tidak akan memiliki sedikit pun kesalahan. Lalu bagaimana dengan pembukuan palsu, menyimpan barang terlarang? Bukankah ini bukti yang kuat? Bukti kuat. Ditemukan tanda tangannya di atasnya. Saya, apakah kamu melihat? Apakah dia terlibat langsung dalam transaksi barang terlarang? Lalu mengapa kamu bilang ini bukti kuat? Sudah saya katakan sebelumnya. Menghadapi Qin Shihan, tanpa kepastian penuh. Jangan bertindak, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang sudah terlambat, kita sudah membuat mereka curiga. Mata-mata kita di keluarga Qin. Mungkin dalam bahaya hidup. Kepala Polisi. Saya pikir saya sudah siap. Saya tahu kamu punya masalah dengan keluarga Qin. Dan ingin segera menangkapnya. Tapi semakin mendekati saat kritis, semakin tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh dikendalikan oleh emosi. Ini. Sebagai prajurit dari utara, bukankah kamu tahu ini? Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Biarkan mata-mata yang bersembunyi di keluarga Qin. Yang bisa mundur segera mundur, hanya tinggalkan burung nasa. Nona, Anda sudah kembali. Bagaimana? Nona, semua pengkhianat di rumah sudah dibersihkan. Bagus, Lau Gui, mereka mungkin belum tahu. Semua ini hanya sebuah tipuan. Tuan Jun, Qin Shihan sudah keluar dari penjara. Cepat sekali. Maafkan ketidakmampuan saya, terlalu terburu-buru. Dengan kemampuannya, keluar dari penjara sangat mudah. Anak buahnya, semua tanggung jawab diambil sendiri. Hatinya benar-benar kejam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru, biarkan dia menunjukkan rencananya kepada kita. Tapi Izanami tidak ada di sana. Di mana tubuhnya disembunyikan kita juga tidak tahu. Kamu beritahu Hua Yurong dulu. Biarkan dia menggunakan semua kekuatannya. Untuk menemukan lokasi Qin Shihan. Pastikan menemukan Izanami, bawa ke saya. Kamu adalah itu, Xuan Yuanxi. Nama saya Li Tianba, pemegang Ding Yanzhou. Tuan Jun, kami sudah melakukan sesuai perintahmu. Saya sudah sampai di beberapa tempat tinggal anjing Sakura. Ini sebenarnya cukup menyenangkan. Tengah jalan tiba-tiba muncul seseorang. Yang disebut Hercules. Aku baru saja mengangkat senjata untuk membunuh, tiba-tiba dia muncul. Satu pukulan langsung mati. Kamu membunuhnya, atau dia yang membunuhmu? Kamu mau latihannya? Ayo. Telah ambil aku. Baiklah, aku juga ikut. Aku tidak mau bertarung dengan orang kasar sepertimu. Sudah. Li Tianba. Bagus, kekuatan alami, hati yang murni, pantas disebut keturunan Xuan Yuan. Aku juga bergabung dengan aliansi Xian. Mulai sekarang, aku akan bekerja di bawahmu, kakak suhu. Kebetulan, sekarang ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Kakak suhu bilang. Temukan seseorang bernama Qin Shan. Patahkan kakinya dan bawa dia ke sini. Lao Hei. Dulu kamu selalu suka duduk sendirian di sini. Merasa tempat ini cocok untukmu. Tanpa akar, tanpa tempat. Tanpa nama, kamu selalu bilang dirimu apa? Penjembra yang menjembra kemana saja. Jangan sok suci, kamu cuma preman tua, aku tahu. Kamu tidak pernah minum alkohol di luar. Hari ini temani aku minum. Kamu, di kehidupan berikutnya, carilah seseorang untuk dinikahi. Mungkin. Siapa? Yaram Perak. Tuan Jun. Ada apa? Senang melihat kalian baik-baik saja. Apa yang sebenarnya jadi? Baru saja aku di tepi sungai.
Diserang oleh orang-orang Qingzhihan. Apa? Tidak apa-apa, orang berbaju hitam itu belum mendekat sudah jatuh. Jatuh. Aku berani. Yaron Para. Satu jarum di titik akupuntur, langsung jatuh. Siapa? Tidak tahu. Siapa yang membantu kita? Paman Bai. Paman Bai bukan dari klan Shenlong, seharusnya tidak bisa menggunakan jarum perak. Kejadiannya tiba-tiba, aku khawatir kalian juga diserang. Jadi aku langsung datang sini. Aku tidak perlu khawatir apa-apa. Xiao Bai. Kalian mau apa? Xiao Bai, kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Shen Yuanshi. Athena, lama tidak bertemu. Tak kusangka setelah 5.000 tahun, kamu masih sama menjengkelkannya. Aku menasihatimu. Tinggalkan Xiao Bai, kalau tidak. Aku akan menghancurkan semua kekuatan Dewa NU menjadi debu. Bernie kamu? Sekarang aku adalah Bai Zero. Kalau kamu berani menyentuhku, pacar kecilmu juga akan mati. Aku katakan sekali lagi, tinggalkan Xiao Bai. Aku adalah dia. Xiao Bai. Kau Jun. Xiao Bai, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Ayo, kita pergi ke rumah sakit, segera pergi. Kau Jun. Apa yang terjadi padaku? Xiao Bai. Kakak Jun akan selalu melindungimu. Baiklah. Xiao Bai takut. Siapa Liu? Tidak akan bisa menyakitimu lagi, siapapun itu. Kau Jun. Aku percaya padamu. Xiao Bai. Orang-orang ini adalah orang-orang Qin Shihan. Sepertinya ya. Kamu yang menanganinya? Belum sempat bertindak, mereka sudah jatuh. Jarum perak. Lagi-lagi jarum perak. Hari ini, Huo Kubing menjadi korban. Setelah penyerangnya jatuh, lukanya juga ditusuk dengan jarum perak. Yaron Perak. Kamu memikirkan apa? Paman Hei, dia hanya menguasai satu teknik, yaitu jarum perak untuk mengeksplorasi titik akupunktur. Tapi, Paman Hei sudah tiada. Apakah dia mengajarkannya pada orang lain? Tidak. Lalu siapa yang melakukannya? Nona, usaha kita semuanya gagal. APA, para sampah ini tidak bisa menangkap 2 orang. Bukan masalah mereka, ada orang yang diam-diam membantu. Berani sekali, berani menyentuh orangku. Ada yang ketahuan? Orang ini bertindak sangat rahasia. Masih belum bisa dilacak. Tidak bisa dilacak, tidak bisa dilacak. Apa gunanya kamu? Saya tidak berguna, Nona jangan marah, marah bisa merusak hati. Ada petunjuk apa? Ada beberapa arah, tapi tidak terlalu pasti. Katakan. Saya menemukan ayah Bai Zero. Sepertinya bukan orang Jinzhou, dia datang ke Jinzhou 20 tahun yang lalu. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan di Jinzhou. Saya curiga hal ini berhubungan dengannya. Ayah Bai Zero. Bai Zero. Hanya seorang gadis kecil. Saya benar-benar tidak menganggapnya serius. Kamu periksa Bai Zero. Saya ingin semua datanya. Tidak cari ayahnya dulu? Orang tua itu sangat tersembunyi, kita harus mulai dari yang lemah. Baik. Sepertinya Jinzhou menyimpan banyak orang. Sekarang Qin Shihan menyerang kita. Sudah jelas seperti pisau, kita harus segera merespons. Langsung serang dia, kita tidak takut dengan penjahat seperti itu. Terakhir kali kita sudah memasukkannya. Dia tetap bisa keluar, Yikyu Jie benar. Kita harus memikirkan strategi yang sempurna. Nana ada strategi yang sempurna. Terakhir kali kita merencanakan dengan sangat hati-hati, tapi tetap saja wanita itu kabur. Beberapa hari ini, saya terus memikirkan hal ini. Selalu merasa ada yang terlewat. APA, Dewa turun ke bumi, itu tidak berhasil kan? Ya, Dewa, dia membawa saya untuk melihat. Tapi dia yakin tidak akan berhasil. Maksudmu, dia sengaja membawa kamu untuk melihat. Benar, dia pasti yakin tidak akan berhasil. Jadi dia menjebak saya. Lalu kenapa dia repot-repot? Kamu investasi besar-besaran untuk apa? Dan repot-repot mengirimnya dalam 10 batch ke Jinzhou. Pasti ada tujuan lain. Sensou. Ini adalah pemegang Ding Suzhou. Zhou Qibai. Kamu adalah Xuan Yuan. Benar, Tolong Xuan Yuan selamatkan istri saya. istri. Istri saya adalah pemegang Ding Yuzhou. Sebenarnya Kenny berjiwa bersembunyi di Qinzhou. Meskipun tidak bisa dibilang bahagia dan sempurna, tapi bisa dibilang damai dan bahagia, tanpa penyakit dan bencana, sampai suatu hari Qin Shihan tiba-tiba datang dengan orang-orangnya. Kalian berdua benar-benar santai ya, bunuh dia.
Pemegang jus Hoding juga hanya begitu. Kamu licik, bahkan meracuni. Tidak tahu ada racun atau tidak. Kamu aja yang lucu. Orang si kamu, lebih tidak pantas nama gendeng. Kalau berani, kita taruh 4 lawan 1. Bercanda apa? Kamu pikir ini mainan anak kecil? Hanya pemenang yang pantas bicara hidup, bunuh dia, jangan. Kinsihan, kamu berani menyentuh orang dari Qian Alliance. Cari mati. Qian Alliance ya, sungguh hebat di Jinzhou. Belum ada orang yang tidak berani kusentuh. Di Jinzhou, belum ada orang yang tidak berani kusentuh. Kau begitu, ya aku. Mulutmu atau senjataku, siapa yang lebih hebat, bunuh dia. Kalau kamu maju lagi, aku akan membunuhnya. Qin Shihan, kamu gila. Kamu tahu konsekuensi membunuh orang Juding? Apa yang kuinginkan? Tidak ada yang tidak bisa kudapat. Kamu lancang. Aku sudah lancang lebih dari 10 tahun. Keluarga Qin, Sakura. Juding. Semua akan menjadi batu loncatanku. Tidak disangka ambisinya sekarang sebesar ini. Bahkan orang Juding pun dia incar. Dari mana dia tahu? Bukankah orang Juding seharusnya rahasia Tiongkok, sedikit yang tahu? Tolong Xuanyuan, selamatkan istriku. Bangun. Karena kalian adalah orang yang dipilih oleh Juding Tiongkok. Aku tidak bisa tinggal diam. Bangun. Qinshan, kita bertemu lagi. Xiao Baiyan, kamu berani menangkapku. Bicara baik-baik dengan kakakku. Qinshan, sekarang aku tanya, kamu jawab. Kalau kamu salah jawab atau tidak menjawab, Yuanba akan mematahkan satu tulang rusukmu. Xiao Baiyan, kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Kalau kakakku sampai di sini, kamu akan mati tanpa kuburan. Aku jujur memberitahumu Qinshan, kamu akan mati. Tapi sebelum mati, aku akan membuatmu melihat. Setiap tulangmu patah, kamu akan berteriak, merintih. Kamu akan berdoa agar kematian adalah hadiah, dan aku akan memberimu hadiah itu, tapi kamu akan bangun dari neraka. Karena aku menunggumu di sana. Ya. Apakah keluarga Qinmu bekerja sama dengan anjing Sakura? Bagaimana kalau aku? Dan lagi. Qin Shihan. Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan 9 wali untuk mengendalikan dewa? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu semuanya? Pikiran kecilnya. Tidak bisa menyebut. Kenapa kamu menangkapku? Tentu saja untuk membuatmu membayar. Lepaskan. Lepaskan, Lao Hei sudah tidak ada. Dia ada. Xiao Yu? Tuan Jun, aku tidak bisa mengejarnya. Kamu tidak bisa mengejarnya? Aku tidak mampu. Baiklah, kamu pergi dulu ke aliansi Qian. Cari Huai Rong dan berlatihlah dengan baik. Jangan kembali dulu selama ini. Tuan Jun, Pergilah. saya. Sudah siap semuanya? Semua sudah diatur dengan baik. Baik, sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Kali ini, aku pasti akan menguasai Jinzhou. Nona, pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Biar aku sampai pasti. Selama ini, jangan membuat masalah. Jika ketahuan, akan dihukum keluarga. Bagaimana dengan yang kusuruh kamu selidiki? Pai Zero hanyalah gadis biasa. Selama 20 tahun, ayahnya selalu menyembunyikannya. Tidak pernah melibatkannya dalam bisnis keluarga. Sama sekali tidak terlibat. Sepertinya sengaja disembunyikan untuk melindunginya. Itu sudah cukup, Lao Gui. Kamu yang pergi sendiri. Tengkat dan bawa Jak kembali. Nona, tahap ini tidak tepat. Jika mempengaruhi rencanamu, Aku hanya ingin melihat si tua ini. Apakah dia benar-benar peduli pada putrinya? bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Paman Hei, aku datang bermain denganmu, lagi pula hanya aku yang tidak sibuk. Tidak tahu bagaimana membantu semuanya. Kakak Shen bekerja di perusahaan. Kakak Jun sibuk menghadapi Qin Shihan. Ayah tua juga tidak tahu di mana, aku hanya mengikuti mereka saja. Tidak perlu memikirkan apapun, ini cukup baik. Paman Hei, aku benar-benar iri padamu. Menjambra sendirian. Apa gunanya, toh akhirnya mati. Aku buta. Paman Hei, benar-benar kamu, bagus sekali, kamu tidak mati. Kamu bukan Hei. Ini.
Kamu. Lepaskan aku, kalau tidak kakak Jun akan membuatmu malu. Masih kakak Jun. Kakak Junmu tidak akan datang menyelamatkanmu. Kamu tetap di sini saja, Lau Gui, jaga dia. Baik, Nona. Kamu. Gui, tidak, kamu bukan Paman Hei. Tentu saja bukan. Kenapa kamu mirip sekali dengan Paman Hei? Lau Hei yang kalian bicarakan itu sudah lama. Caibana Oleo. Bos, kami sudah menghancurkan 10 perusahaan Sakura. Yang ke-11 juga akan segera hancur. Ju Geming, kamu terus membeli. Industri negara Sakura kami, membeli tapi tidak mengelola. Apa maksudmu sebenarnya? Kalian membunuh istriku. Menghancurkan rumahku, masih bertanya apa maksudku. Kalau begitu, kami hanya bisa membuatmu menghilang. Apa katamu? Percayalah, saat kalian menangis, air mata itu, teriakan itu. Aku merasa sedih. Kamu brengsek. Hanya dengan kalian, mau melawan Nona. Lain kali saja. Sento. Bai Zero ditangkap oleh Qin Shi Han. Apa? Semua orang, ikut aku ke keluarga Qin. Kakak Junmu juga tidak cukup baik padamu. Sudah lama hilang kontak, juga tidak memikirkan untuk menghubungimu. Kamu pikir kami sama seperti kamu, sampah semua. Nona ahli dalam segala hal, pasti akan memimpin keluarga Qin menguasai 9 provinsi. Menguasai 9 provinsi, kamu pikir ini pemberontakan? Sekarang adalah era damai, setiap orang adalah tuan dari dunia ini. Seperti kamu yang bodoh ini, tidak akan pernah bisa memahami rencana besar Nona. Seperti dia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, membuat sekitarnya. Orang yang terjebak dalam kepanikan dan ketakutan selamanya adalah sampah. Pei Ching Gan. Kamu pantas menghina Nona? Kenapa? Kamu sudah ketahuan, kamu gugup. Sudah cukup. Nona. Belum perlu kamu membela saya. Kamu memang penuh semangat, saya tidak seperti orang hina. Kebiasaan merendahkan diri, Pak Tua Bai mengajarimu dengan baik. Tapi ayahmu sama seperti saya, kamu menghina saya. Sama saja menghina ayahmu, kamu ngomong kosong. Ayahku tidak sama seperti kamu. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa, kamu mau bilang apa juga. Kamu menyembunyikan banyak hal selama lebih dari 20 tahun, pasti tidak ada kebenaran. Kamu berani menghadapi saya, jangan cari ayahku, tutup mulutnya. Ya. Saya menggunakan banyak cara untuk menggali informasinya. Ternyata, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Atau, Dia benar-benar bodoh. Apakah dia benar-benar putrinya? Putri kandung, pasti tidak salah. Tidak mungkin mengikuti selama lebih dari 20 tahun. Tapi apa yang dia lakukan di Jinzhou? Sudahlah, tidak perlu memikirkannya. Kita hanya perlu melakukan tugas kita, tidak peduli apa yang dia lakukan. Di Jinzhou, semuanya harus tunduk pada saya. Nona, semuanya sudah siap, bisa mulai kapan saja. Hanya boleh sukses, tidak boleh gagal. Desain yang sangat indah ini, sepertinya hanya Nona yang bisa memikirkannya. Kalau bukan karena anjing Sakura, saya mungkin tidak tahu. Ternyata kekuatan dewa juga bisa direbut. Dulu guruan kita tidak cukup banyak. Membuat para pencuri kecil ini. Mengira mereka dipuji. Sekarang kita punya banyak guruan, selama dewa ingin turun ke dunia. Harus melalui kita. Melalui salah satu dari Jiuding, kita bisa memaksa mereka turun. Segera selesai, rencana besar saya akan terwujud. Selamat Nona, menguasai Jiuzhou tinggal menunggu waktu. Mimpi indah kalian saja. Kakak Jun pasti akan menghentikan kalian. Seperti kamu, orang biasa yang belum pernah melihat dunia. Tentu tidak akan mengerti, tunggu sampai saya sukses. Kamu akan melihat kebodohanmu sendiri. Lepaskan dia, Kakak Jun. Xiao. Bisa masuk seperti ini ya? Sepertinya latihan ke depan harus digandakan. Ya. Qin Shi Han, saya sebenarnya tidak ingin peduli padamu. Kamu terus-terusan menggangguku, hari ini, keluarga Qinmu akan hancur. Apa kamu tidak salah? Waktu lalu kamu tertipu habis-habisan olehku. Kali ini, kamu malah ingin menghancurkan keluargaku. Hua Yurong Hua Kubing ada di mana? Bawahan di sini. Hancurkan seluruh keluarga Qin. Mereka mati semua pun, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mendapatkan kekuatan para dewa, tidak ada yang bisa menghentikanku. Benar-benar menganggap dirimu sebagai ratu, pantaskah kamu? Pedang Xuanyuan, kamu adalah Xuanyuan. Qin Shi Han, kamu bersekongkol dengan musuh. Menindas saudara, membiarkan musuh berbuat jahat, memfitnah orang yang setia. Negara punya hukum, langit punya aturan, aku menghakimimu atas nama Xuanyuan. Hukuman mati. Mencari begitu lama, ternyata kamu adalah Xuanyuan. Sekarang rencanaku sempurna. Aku lihat kamu mencari mati. Hahaha. Pedang Xuanyuan memang pedang Xuanyuan, memiliki kekuatan memutus dewa dan manusia. APA, bagaimana mungkin bisa hidup kembali?
9 kendi pun tidak memiliki kekuatan seperti ini. Jun Zantian, aku harus berterima kasih padamu. Pedangmu itu memutuskan batas kemanusiaanku. Sekarang aku sudah menjadi dewa. Jin Shihan, kembalikan cacaku aku. Kiao, ini aku, lihatlah aku. Aku suamimu. Xiao, kenapa kamu? Bangunlah. Jangan berteriak, dia tidak akan bangun. Dia masih dalam mimpinya sendiri, sudah menjadi milikku. Kekuatan Nazanami dan Semblin Kendi. Sekarang semuanya dalam kendaliku. Aku lihat siapa yang bisa melawanku. Kamu terlihat sangat percaya diri. Jun Zantian, semua rencanamu sekarang sudah dalam kendaliku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Maka aku tidak perlu rencana lagi. Kamu tidak bisa melukaiku, tenggelam dalam fantasimu yang tak berujung. Terkejut, ya? Ini tidak mungkin melukaiku. Aku ingin membunuhmu, semudah membalikkan telapak tangan. Ini tidak benar, kamu dulu tidak seperti ini. Itu karena aku sedang menunggu seseorang, Zhu Geming. Jika tidak segera diselesaikan, dia akan mati. Kakak Jun, Xiao Wei, bagaimana? Tidak apa-apa. Tuan Jun, sudah selesai. kamu bukan Lao Gui. Hanya dengan para badut itu, tidak bisa melukai saya. Kalau begitu, kami hanya bisa membuatmu menghilang. Aku tidak akan pernah berdamai dengan kalian. Berani-beraninya mempermainkan saya. Sama-sama. Xiao. Saya di sini. Kyo, jangan takut. Suamimu akan selalu berada di sisimu. Sekarang, apakah kamu masih percaya diri? Jun Zhangtian, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Ini belum berakhir, aku akan kembali. Zhu Guming, tugas telah selesai dengan baik. Bangunlah. Bukti keluarga Qin selama bertahun-tahun bersekongkol dengan musuh asing sudah saya serahkan ke polisi. Keluarga Qin tidak akan pernah bangkit lagi. Mengapa Ying Huago tidak pernah muncul? Bawahan saya belum memiliki petunjuk. Karena pencuri bunga sakura sebenarnya tidak pernah mendukung keluarga Qin. Kiao, kamu sudah bangun. Suami, Terima kasih. Antara kita berdua, hayak keluk terima kasih. Kamu adalah pemegang Ding Yuyo. Yu Zhouding Xiao. Hormat kepada Kaisar Xian Yuan. Kamu perlu kan? Tidak perlu terlalu formal. Terima kasih Kaisar Xuan Yuan. Kamu bilang tadi, pencuri bunga sakura tidak pernah mendukung keluarga Qin. Keluarga Qin sejak awal memanfaatkan pencuri bunga sakura untuk memperluas kekuatan mereka dengan cepat. Tidak pernah berpikir untuk didukung oleh pencuri bunga sakura. Sebenarnya pencuri bunga sakura ingin menyusup ke 10 keluarga besar untuk mencapai tujuan invasi ke Tiongkok, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal Qin Shi Han. Baginya, siapapun yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Dan begitu kekuatan ini mengganggunya, dia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan mereka. Sudah lama menyamar di dekat Qin Shi Han. Hal seperti ini memang bisa dia lakukan beberapa hari ini. Dia terus membersihkan pencuri bunga sakura yang menyusup. Bisa dibilang tidak ada yang tersisa tanpa ampun. Zhang Yuan bikin orang baik. Ini juga menghemat banyak masalah bagi kita. Ayo pergi. Semua pemegang 9 Ding sudah berkumpul. Sekarang bukan 5.000 tahun yang lalu. Setiap rumah memiliki lampu dan tirai, suasana damai dan sejahtera. Namun, di tengah masa damai seperti ini, masih ada pencuri kecil yang berani mengganggu rakyatku dan melanggar kekuasaanku. Ini tidak bisa ditoleransi. Hari ini, aku, Yan Huang, mengumpulkan semua orang. Mari kita sang musuh. Ikuti aku untuk menghancurkan mereka. Kuasa Yan Huang. Berdiri tegak di langit. Manusia bodoh. Benarkah kalian pikir bisa mengendalikan kekuatan dewa? Ayo, jadilah inangku. Aku sudah menunggumu lama, Dewa Tianzhao. Kenapa kamu tidak mati? Kamu tidak lupa kekuatan Izanami, kan? Kamu, manusia kecil, berani mengintip kekuatan dewa? Dewa kecil dari negara bunga sakura. Berani menyebut diri sebagai dewa? Cok.
kenapa kamu di sini? Tian Sao. Sudah lama tidak bertemu. Terkejut, ya? Ketika Qin Shihan menunjukkan padaku. Saat itu, rencana kalian sudah terlihat olehku. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Baiklah, aku akan buatmu dengan jelas. Fungsi Guduowan dan tali merah. Siapa yang memberitahu Qin Shihan? Benda yang bisa mengurung kekuatan dewa ini. Meskipun Qin Shihan sangat hebat, tidak mungkin dia bisa mendapatkan begitu banyak Guduowan. Dikirim dari negara bunga Sakura ke Huaxia, kalian tidak tahu? Tidak menghalangi? Kalau bukan gila. Pasti ada rencana lain. Memang benar Tuan Jun, selalu lebih dulu menebak musuh. Kamu bukan Qin Shihan, baru menyadari sekarang? Bukankah sudah terlambat? Ding Yongzhou, Jiao Shaochan, 9 Ding. Kamu menyusup ke Huaxia, pasti untuk kekuatan 9 Ding. Sekarang ada di depanmu, ambil saja. Shen Yuan, Janggon Terlalu Sombong, Karajan Bunga Sakura Kami. Akan menjadi pemenang terakhir. Kamu tidak akan naik berpikir, dewa-dewa bunga Sakura NU. Masih bisa turun dari langit, jatuh di wilayah Huaxia, kan? Shen Yuan, Jangan Kamu. Pertama memanfaatkan keluarga Qin, mengirim Guduowan dan tali merah ke Jinzhou. Lalu memberitahu Qin Shihan. Guduowan bisa menekan kekuatan dewa, akhirnya. Membuat Qin Shihan mengirim banyak Guduowan ke Jinzhou, menciptakan lingkungan hidup untuk kalian. Begitu kamu memberi perintah, dewa-dewa bunga Sakura itu, maka bisa jatuh dari langit ke Tiongkok kami. Tian Sao, rencanamu benar-benar muluk. Sayangnya, di sini tidak berlaku. Pasukan Tiongkok kami sudah menunggu lama di samping Guduowan. Tunggu waktu yang tepat, langsung hunjamkan pisau potong anjing. Musuh sudah datang, kita harus bagaimana? Siapa berani invasi Tiongkok, pasti dibasmi. Bana, Huan Yuan, kau tidak pantas hidup, kau pantas mati. 5.000 tahun lalu kau sudah pantas mati. Selama masih ada sejengkal tanah dan satu rakyat di Tiongkok, aku Xuan Yuan tidak akan mati, akan selalu lindungi Tiongkok. Dan Tiongkok juga beri aku kekuatan abadi. Inilah prinsip yang tidak akan pernah bisa dimengerti negara kecil Sakura seperti kalian. Bunuh. Tian Zhao. Katanya aku bisa dapat, mana barangku? Barangku mana? Bodoh. Simeonnya bodoh. Hanya bisa coba kartu itu. Aku mau pergi beberapa hari. Selama waktu ini. Kamu harus baik di rumah, jangan keluyuran, ngerti tidak? Kakak Jun mau kemana? Gak apa-apa, aku cuma mau tenggelamin pulau, bukan apa-apa. Beberapa hari lagi. Oke, Siobai nurut. Tapi Kakak Jun harus janji sesuatu. Apa? Begitu Kakak Jun balik, langsung naik ke sama aku. Begitu Kakak Jun balik, langsung naik ke sama aku. Itu, Xiao Bai. Kamu gini dulu, nurut dulu, tidur dulu. Kakak Jun tidak janji, aku juga tidak nurut. Baik, aku janji. Sudah ya? Kakak Jun paling baik. Tuan Jun, Xiao Chen, sudah larut belum tidur? Mayat Qin Shihan Hailong. Sudah dicari kemana-mana tidak ketemu. Gak apa-apa, tidak usah pedulikan dia. Keluarga Qin sudah runtuh, dia cuma badut. Suruh semua hati-hati sedikit saja. Ya, Pergilah. Hari ini, aku Xuan Yuan bawa orang 9 Ding, gempur Sakura. 9 Ding di mana? Ding Qingzhou, Huai Werong. 丁阳高平江。丁阳州相困论。 Ding Yongzhou Jiao Shaochan. 丁吉州霍去病。丁延州李天霸。丁金州朱革命。丁徐州周七拜。 Ding Yuzhou Qiao Xiao Qiao. Pulau Tenggelam. Hancurkan Pulau Tenggelam. Ini hal paling seru yang pernah kulakukan, tak heran kakak sungguh hebat.
Para tante kecil ini sudah lama kusimpan rasa tidak suka. Mereka hanya sampah, hidup pun percuma. Suhu. Hei, Jun Zhangqian. Coba tebak aku di mana? Qin Shi Hong. kamu belum mati. Aku akan memperdengarkan musik indah, Kak Jun. Jangan mendekat, Kak Jun. Kamu cari mati, Qin Shi Han. Aku sudah mati 2 kali. Kau pikir aku takut? Nanti kalau datang, ingat datang sendirian ya. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan padanya. Hei. Qin Shi Han, keluarlah. Jun Zhangqian, akhirnya kau datang. Aku sudah memberimu kesempatan hidup, kau tidak menghargai, kali ini. Aku akan membuatmu hancur lebur. Aku adalah kaisar wanita Jin Shou, kau belum berhak menghakimiku. Raja sejati akan melindungi yang lemah, melindungi rakyat. Bukan mengambil nyawa orang lain sebagai tangga, pikirkanlah. Sudah berapa banyak orang yang kau sakiti? Berapa banyak orang tak bersalah yang menjadi korbanmu? Di dunia ini tidak ada yang benar-benar tak bersalah, saudara menindas saudara. Hanya cinta yang dalam, dosa yang berat. Sesama warga bertemu, hanya karena keuntungan kecil saling tikam dari belakang. Dunia ini, dingin, kejam. Tanpa ampun menghancurkan yang lemah, hanya dengan menjadi kaisar. Baru bisa benar-benar menguasai dunia ini. Kau benar, dunia ini terlalu dingin. Mungkin terlalu menyedihkan, tapi seorang raja sejati tidak akan demi kepentingan pribadi mengambil nyawa orang lain untuk memahkotai dirinya. Memakai mahkota berdarah itu. Diam, sejak dulu mana ada kaisar yang tidak mengaku mencintai rakyat seperti anaknya sendiri. Padahal di belakang penuh darah, Xuanyuan. Berani katakan dirimu tidak pernah menyakiti yang tidak bersalah. Berani katakan dirimu tidak punya kepentingan pribadi. Aku Xuanyuan Santian, setia pada negara. Dulu begitu, sekarang begitu, dan akan terus begitu. Hahaha Shen Yuan. Bagus sekali, memang layak disebut Xuan Yuan, benar-benar kaisar sucian. Aku benar-benar mengagumi tekadmu. Tapi dunia ini terlalu kotor, aku akan membentuk ulang dunia ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang harus dibunuh, aku tidak akan ragu. Qin Shi Han, kau buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang-orang kotor yang kau sebutkan, justru keindahan yang harus dilindungi oleh seorang raja. Hanya di antara rakyat jelata, bisa terlahir harta karun termahal dari negara kami. Aku tidak percaya. Karena orang-orang biasa ini sama sekali tidak layak. Jadi kau pasti akan kalah. Aku sudah bukan manusia biasa lagi, kau tidak mungkin bisa membunuhku. Qin Shi Han, kau tidak benar-benar berpikir kekuatan Izanami bisa menyelamatkanmu, kan? Aku sudah menyatu dengannya. Selama orang-orang dari negara Sakura masih percaya pada Izanami, aku akan abadi, tidak akan pernah mati. Sayang sekali, kau salah hitung kemarin. Aku sudah memimpin orang-orang untuk menenggelamkan 4 pulau Sakura. Zhong Zhangqian. Dengan kemampuanmu, kau bisa menenggelamkan negara Sakura, jika kau benar-benar bisa melakukannya. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memotongku. Maka lihatlah baik-baik, bagaimana aku akan memotong-motongmu. Aku sudah bilang, kau tidak mungkin bisa membunuhku. Aku juga sudah bilang, aku akan memotong-motongmu. Aku sudah bilang, kau tidak mungkin bisa membunuhku. Benarkah? Meskipun kau sudah bukan manusia lagi, tapi selama aku bisa memutuskan kekuatan Dewa Enyu, kau tidak akan berbeda dengan arwah. Jelek malah. Maaf, aku terlambat. Jelek.